Udin ini ketahuan Udin apa Munir? Munir. Kang Munir niki ketika duduk di sini ya, sistem di alam bawah sadarnya otomatis dia menyadari bahwa dirinya sedang menjadi pusat perhatian. Otomatis ini sistem alam bawah sadar, maka saya akan pegang jantungnya, ternyata berdetak sangat kencang, dak dik dak dik dak dik, adrenalinnya naik ya. Orang seperti ini namanya orang yang sedang sadar penuh, walaupun mau ngantuk dokok kene wis orang ngantuk mana wong ngantuk bener. Oh iya, itu ketika alam bawah sadar mana itu, pokoknya gelombang otak ya, gelombang otak paling tinggi, dia sadar penuh karena bisa menyadari banyak hal. Ketika kita sedang menangani Marki yang mau berobat dengan penyakit perasaan, ini contohnya Kang Mun ini punya sakit perasaan umpama ya. Dia menahan perasaan yang nggak bisa protes, dia selalu disalahkan tapi nggak bisa debat dan sebagainya. Ya rasa tersinggung. Keadaan yang dimana beliau ini menyimpan perasaan yang tertekan, umpama tertekan, ya, dan itu tetap penyakit di level perasaan. Maka obatilah dengan cara membacakan ayat Al-Quran yang kita niatkan, kita tujukan di alam bawah sadarnya sebagai sistem yang baru. Oke. Caranya adalah dengan yang pertama, menurunkan gelombang otaknya. Menurunkan gelombang otaknya. Menurunkan gelombang otak manusia dari sadar penuh menjadi rileks, menjadi khusyuk. Ya, menjadi khusyuk ada dua cara. Ada dua cara. Niki makin jenengan prakteknya sami kali kula. Ya, jenengan makin prakteknya persis sami kali kula. Berpasang-pasangan. Ya. Cara yang pertama adalah suruh dia mengambil nafas pelan-pelan dan mengeluarkannya pelan-pelan. Kang Amir, tarik nafas pelan-pelan. Keluarkan pelan-pelan juga. Terus ulangi, tarik nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan. Proses ini adalah proses pengambil alian, ya, mengambil alih dari sesuatu yang otomatis menjadi manual. Kembang kempisnya paru-paru itu kan otomatis sambekan dhewe. Ketika diperintahkan ambil napas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan, yang tadinya otomatis gerakan paru-paru ini akhirnya diambil manual oleh otak, diambil manual oleh kesadaran. Sehingga kembang kempisnya paru-paru diatur di bawah kesadarannya. Setelah paru-paru ini diatur oleh kesadarannya, sama ya, tarik nafas pelan-pelan. Amir benar. Munir. Dia protes, berarti sadar lagi. Sadar penuh. Ya, sadar penuh. Tarik nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan. Ini hanya mengatur nafas saja, ya. Kang Munir ini sudah mampu secara otomatis menenangkan kembali detak jantungnya yang tadi dak-dik, dak-dik, dak-dik. Sekarang sudah lebih turun dek. Karena konsentrasinya sudah ke nafas. Ya, energi di akalnya sedang mengatur paru-paru supaya bisa ikut komando akalnya. Maka yang ini terlupakan. Begitu terlupakan, detak jantung itu otomatis normal kembali ke hal yang otomatis, dia berdetak dan tenang. Ya. Mengatur nafas adalah cara untuk seseorang kembali ke dalam kekhusyuan atau menurunkan gelombang otaknya. Jenengan lakukanlah ini ketika jenengan marah. Ketika jenengan jengkel, detak jantungnya keras, sampai ambil nafas dengan sengaja dan keluarkan pelan-pelan. Yakin detak jantung yang akan menyebabkan jenengan itu sampai temperamen ya, sampai tingkat emosialnya tidak terkendali. Yang lama-lama ketika ini dibiasakan sampai pasti akan menderita penyakit darah tinggi, kemudian stroke, lumpuh, reso melaku, mati kaku, menurut diri saya.
Maka atasi setiap kemarahan dengan cara turunkan gelombang otaknya, normalkan detak jantungnya. Sampai sengaja memerintahkan paru-paru untuk mengambil nafas, keluarkan pelan-pelan. Setiap marah, bahasa Rasulullah mengatasi ini cara zahir hanya dengan mengambil air wudhu. Ya, itu menurunkan kemarahan. Mengambil air wudhu kan ada kegiatan yang akhirnya melupakan objek yang membuat kita marah. Yang kedua, mengingatkannya kepada Allah. Untuk ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Enggak bisa menenangkan hati dengan cara memperdengarkan musik slow, memperdengarkan musik-musik terapi dengan air yang gemericik, seperti alat-alat terapi untuk menenangkan itu katanya. Dari sisi agama tidak bisa. Di Al-Qur'annya cuma ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah yang bisa menenangkan hati. Allah, nanti pol nafas ya. Coba tarik nafas, tapi dalam hati ingat Allah. Nah, keluarkan pelan-pelan Allah lagi, Allah. Terus menyebut nama Allah dalam tarikan nafas dan ketika mengeluarkan nafas. Jika jenengan penganut atau murid dari Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah atau apapun yang biasanya Naqsabandiyah atau ada Thariqah yang melakukan zikir nafas, maka ikuti cara Thariqah jenengan. Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ada yang pakai Allahu, okay? Allahu atau Allah, Allah, itu letakkan bersama nafas. Itu akan menenangkan detak jantung dan akan menenangkan hatinya. Ketika seseorang masuk dalam kondisi itu 10 menit saja, maka dia masuk benar-benar di gelombang otak alfa atau masuk dalam dunia khusyuk. Ketika itu program baru siap untuk diinstal. Jenengan contohnya dalam zikir niku, dalam zikir jenengan, dalam kekhusyukan Kang Munir ini umpamanya, karena beliau umpamanya termasuk murid Thariqah, beliau hanya mengharapkan ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Maka sistem yang dibangunnya setiap hari hanya untuk hal-hal ini saja. Apapun yang dia lakukan hanya untuk mencari ridha Allah, untuk mencari mahabbah kepada Allah, untuk mendapatkan makrifat dari Allah, dan itu positif. Maka orang-orang Thariqah, ya, orang-orang Thariqah itu adalah orang-orang yang terbimbing, dan itu dijamin sama Quran. Satu-satunya jaminan Al-Quran orang yang tidak akan tersesat, ya, yang tidak akan tersesat itu orang yang punya guru mursyid. Maka orang yang belum punya guru mursyid masih dikhawatirkan tersesat. Wa may yudlilillahu falan tajidalahu waliyam mursyida. Orang yang dikersakake sesat sasar karo Gusti Allah, falan tajidalahu pakainya lan nafi istiqbal. Selawase ora bakal ketemu guru mursyid. Ora bakal mlebu Thariqah wong sing disasarno karo Gusti Allah. Mafhum mukhalafahnya, monggo cah santri, mafhum mukhalafahnya, pengertian sebaliknya adalah ketika orang sudah mendapatkan guru mursyid, berarti ada jaminan dia tidak akan tersesat. Faktanya adalah orang-orang yang masuk dalam Thariqah iki dadi kaya pengajian Thariqah, Pak. Mana Sabandia mana? Karena ritual dari orang-orang yang Thariqah, dia akan pasti lama berzikir, lebih lama memasuki gelombang alam bawah sadar, lebih sering menurunkan gelombang otak, lebih sering memasuki dunia khusyuk, ya, dan akan lebih sering mengendalikan, ya, dan menginstal program-program baru dengan program-program yang lebih baik ketika dalam kondisi seperti ini. Sistem hidupnya akan berubah, hari-harinya pasti akan berubah. Wong sing manirung Thariqah dadi Thariqah, dari ritualnya saja itu sudah otomatis
orang ini sedang menginstal program-program baru dan menjadi warna dalam kesehariannya. Sing dereng toreko makin lebet toreko mawon. Wonten mriki sing toreko. Kathah nggih, napa rata-rata pun? Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Satu mursyid. Niku Ali Mursyid. Oh, namanya Ali Mursyid. Iki wong programnya salah ya. Sistemnya rusak. Niku sakit pinginane iki. Oh, nggih. Baik. Ini contoh ya. Maka orang yang umpamanya beliau sudah khusyuk. Ketika orang ini adalah orang yang penyakit di perasaannya seperti tertekan dan sebagainya, dia orangnya sedih terus setiap hari, ya. Aku pengen diruqyah. Lihat, ya. Walaupun dia tidak punya penyakit zahiri ya, diruqyah tidak reaksi, nggak usah membutuhkan muntah dari dia, ya, nggak usah membutuhkan kesurupan dari dia. Kita akan mengobati perasaannya yang selalu tertekan. Ya, dengan cara apa? Bacakan saja Al-Quran. Niat istisqa. Karena ketika Al-Quran dibaca, ada 6 yang akan disinari oleh Al-Quran. Tadi urutannya kan ada 7, ya. Ketika Al-Quran dibaca, itu menjadi start nomor 1 dari Allah. Turun ke ruh. Sakit apapun ketika Quran dibaca, mesti turunnya pertama kali ruh. Ruh orang yang membaca maupun yang dibacakan akan tercerahkan ruhnya. Turun lagi ke hati. Mesti atine wong sing maca Quran utawa diwacakno Quran, atine mesti padam. Ya, atine mesti padam. Terus turun ke alam bawah sadar. Sistemnya akan dirubah oleh Quran. Terus turun lagi ke perasaan, turun lagi ke akal, terakhir baru jasmani. Dadi nek wong wetenge lara terus wacakno Quran, nggih, biarkan seandainya dia tidak reaksi, perutnya masih tetap saja sakit, tapi bacaan Al-Quran kita telah menyinari ruhnya, hatinya, alam bawah sadarnya, perasaannya, akalnya. Banyak ya yang diobati oleh Al-Quran. Mungkin Allah menghendaki sakit perutnya akan terus berlangsung sampai 3 hari lagi, sampai dosa-dosa yang berhubungan dengan perut Allah selesaikan, Allah ampuni. Tapi Allah sedang memperbaiki perasaannya, hatinya, ruhnya, dan sebagainya. Maka benar, Al-Quran memang obat yang utama dan paling utama. Jangan terjajah oleh keadaan orang lain. Sampean akhirnya ora gelem maca Quran, ngruqyah maca Quran gara-gara ngruqyah wong wetenge lara, 3 dina sih ajeg lara wae. Sampean enggak menyadari bahwa jasa jenengan membiaskan cahaya nih Al-Quran ke selain jasmani tadi yang di atasnya, sampean lupa jasa sampean sudah sangat besar dan minder hanya penyakit jasmani yang bahkan tidak menjadi sebab dia masuk surga atau neraka. Selamat orane menungso ora kadung penyakit jasmani. Tapi jenengan sudah memberikan sumbangsih obat pada penyakit-penyakit di hatinya yang menyebabkan dia celaka atau tidak. Ini tak panjang lebarkan sampean men wis nganggo Quran wae. Wis ora mari ora masalah, sing penting aku wis nyumbang cahaya ke hatinya. Oh. Ini umpamanya nggih, umpama nggih Kang Munir nggih. Jenengan pejamkan matanya. Setelah nafasnya sudah teratur, hatinya sudah mengingat Allah, tinggal satu lagi. Ini harus manual ya. Ya, harus manual. Kang Munir, jenengan semua ototnya dilemaskan, tundukkan kepalanya, saya buka aja pecinya ya. Nah, supaya full, tundukkan kepalanya, ya, pejamkan matanya dan lemaskan, tidak ada otot yang menahan. Kondisikan jenengan seperti pakaian yang basah yang diletakkan sebagai tanda jenengan sedang meminta kepada Allah, meminta rahmat, meminta obat untuk kesehatan jasmani dan rohani jenengan. Hati meminta, tapi tubuh kita arahkan supaya juga seperti tubuh yang sedang meminta. Pasrah, wong pasrah kan lemas ya. Lemaskan. Badan lemaskan, tidak ada yang menahan. Seperti benang yang basah sebagai tanda jenengan sedang memasrahkan diri kepada Allah.
untuk mendapatkan fadilah dari Al-Quran yang akan saya bacakan. Nah, sama dengan di buku nanti, ya, kata pengantarnya untuk kita membacakan orang di alam bawah sadar cukup dengan kata-kata seperti ini. Ayat yang saya baca, saya niatkan untuk menguatkan hati kamu, menguatkan pikiran kamu, dan menguatkan jasmani kamu. 3 ini aja, ya. Quran, ayat Quran sing arep tak waca nggo Kang Munir iki tak niataken kangge 3 perkara: nguatake atine, nguatake pikirane, terakhir nguatake jasmanine. Wong sing atine kuat, pikirane kuat, jasmanine kuat, ora gampang kena penyakit. Seandainya di sana ada penyakit akan tersembuhkan dengan sendirinya. Terus niku. Ya. Maka kita bacakan. Ini bisa eksekusi dalam keadaan seperti ini. Ya. Wong nek usu sampean rungokno Kang Munir ayat Qur'ane aku sing tak niatke nggo nguatke atine sampean, pikirane sampean, awake sampean, trimoho kanthi sampurna. Nek jenengan ngantuk bablasno turu. Iya, kita harus seperti itu. Kalau jenengan ngantuk sampaikan rileks saja. Sampai kalau jenengan memang mengarah kepada tidur, tidurlah dalam keadaan tentram karena mengingat Allah. Tidur sambil duduk. Ketika menjelang lelap nanti, program itu akan masuk dengan cepat menjadi sistem di alam bawah sadarnya. Dengan cara dikagetkan, ya, baik dikagetkan secara langsung, ya, atau dengan cara seperti ini, yang kalau kita latihan paling dasar ini. Ya, walaupun kalau sampai sudah profesional dengan tidur ya tidur, kan dia ada kaget sedikit. Kok dengernya tidur ya wes masih tidur dengan begini. Menyat. Ya, tapi untuk kita yang pemula, ya, cara mengagetkannya adalah di titik yang tepat, yaitu ketika nafas ditarik sebelum dikeluarkan. Itu kosong, di situ kosong, otaknya kosong. Ya, ketika belum dihembuskan atau dia mengeluarkan nafas sebelum ditarik atau dia menarik nafas sebelum dikeluarkan, tapi yang otomatis, ya, otomatis cepat 0, sekian detik harus tepat, ya, dengan cara seperti ini. Contoh, Kang siapa Munir buka matanya, lihat tengah telapak tangan saya ini, ya, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan, terus melihat tengah telapak tangan saya, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan, oke, tarik nafas panjang, keluarkan pelan-pelan. Ini adalah tidur hipno. Hanya dikejutkan seperti itu, ya, dia akan ikut walaupun telinganya masih mendengar. Tidur semakin dalam kamu, semakin tentram, tetap mengingat Allah. Rasakan semua rahmat Allah dari ayat-ayat Al-Quran yang akan saya baca, supaya hati, pikiran, dan tubuh jauh lebih kuat. Terus tidur semakin dalam, pasrahkan diri kepada Allah. Ya, ini contoh memaksa seseorang turun ke gelombang peta. Dalam kondisi ini, apapun sugesti kita, apalagi Al-Quran, ya, apalagi Al-Quran itu akan diterima di alam bawah sadarnya. Dia pasrah sepasrah-pasrahnya. Saya apakan? Maka hati-hati dengan ini, ya. Kita ada, ya. Untuk Kang Munir tidur lebih dalam lagi, lebih tentram lagi. Saya akan bacakan ayat Al-Quran, di mana ayat Al-Quran yang saya baca akan menguatkan hati, pikiran, dan penjenengan, sehingga menjadi mukmin yang lebih dicintai Allah. Karena kekuatan itu tadi.